Kemudian yang kedua yaitu tentang penegakan HAM di Indonesia, dan yang terakhir yaitu hubungan tentang negara hukum dengan HAM. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian yang tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-kewenangan hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Nah, ini contohnya seperti adanya sistem ketatanegaraan yaitu DPR, DPD, kemudian MA, MK, KY, dan pengurus di daerah lainnya. Kemudian yang kedua adalah hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Jadi di dalam negara itu ada hukum sebagai patokan untuk mengatur suatu negara. Kemudian yang ketiga adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Yang keempat, adanya sistem peradilan yang tidak memihak dan memilih persamaan kedudukan di hadapan hukum. Jadi, negara hukum itu cirinya adil, bersifat adil, tidak memandang orang itu mempunyai kasta ataupun mempunyai harta yang banyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang keenam yaitu adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana ini berlaku untuk orang-orang yang melanggar hukum yang sifatnya berkelompok. Dan sedangkan yang perdata ini berlaku untuk orang-orang yang melanggar hukum yang sifatnya individual. Dan yang terakhir adalah legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Nah, Frans Magnus Suseno menyatakan bahwa negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik serta adil. Dikatakan baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum. Dan dikatakan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan yang lainnya. Nah, ini masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini bersifat fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 27-34, yaitu di ayat ini berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Nah, ini adalah beberapa ciri pokok hakikat HAM, antara lain yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
Yang ketiga yaitu HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya, maka akan dikenai sanksi atau hukuman yang diatur sesuai dengan hukuman yang berlaku. Nah, ini masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan negara hukum dan penegakan HAM itu apa sih? Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu ciri negara hukum yaitu negara hukum itu mempunyai perlindungan HAM dan adil kepada seluruh rakyatnya. Nah, hubungan antara negara hukum dan penegakan HAM itu sangat erat dan saling berhubungan. Di antara keduanya ini tidak bisa dipisahkan karena suatu hukum itu berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara juga berdasarkan hukum. Hukum sangat berpengaruh dalam penegakan HAM karena sebagai penunjang dan mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, di dalam hukum tertera pengaturan tentang hak dan dalam hak asasi manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya ini saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari slide sebelumnya ini. Kalau teman-teman bersedia ingin membaca, boleh di-searching di Google Scholar atau di web-web yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, silakan yang ingin bertanya, teman-teman. Jika tidak mungkin Pak Fer langsung Rambu. Baik Pak Rambu. Rambu ingin, Pak Fer ingin bertanya Rambu. Sudah mendengar Rambu? Baik Rambu. Iya sudah Pak. Bagaimana perspektif Anda sebagai seorang mahasiswa dalam memahami sebuah hal? Tolong Rambu, saya jelaskan Rambu. Menurut saya HAM ini sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi secara kodrati HAM itu sudah ada pada setiap manusia. Mahasiswa untuk terus bisa memberikan sebuah hal yang baik, terus kemudian bisa memberikan sebuah perluasan wawasan sehingga kita bisa memahami sebenarnya apa hakikat dari HAM dan untuk apa HAM itu harus dilindungi. Kita sebagai mahasiswa harus mengerti tentang konsepsi HAM itu sendiri sebagai bagian dari harfiah kita sebagai makhluk sosial yang ada di sebuah negara. Negara wajib menjamin bagaimana tegaknya HAM. Negara wajib juga bagaimana mengiringi sebuah HAM dengan konsep-konsep hukum yang jelas dan bagaimana hukum bisa mengawal bagaimana terjadinya penegakan HAM itu sendiri. Penegakan HAM itu sendiri bisa dimulai dari hal yang paling utama yaitu bagaimana kita sebagai warga negara terpenuhi hak-hak kita sebagai warga negara dan itu semua kemudian memang sudah ada dan terlindungi dalam sebuah aturan yang ada dalam sebuah negara, dalam konstitusi negara, dalam undang-undang dasar 1945. Kewajiban kita yaitu bagaimana menjalani peran sebagai warga negara yang baik, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan Pancasila, dan menjalankan setiap aturan dengan baik, dan bagaimana berkehidupan di bermasyarakat berdamai dengan baik. Maka ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, sudah pasti kita akan terjamin hak asli manusia kita, HAM kita, sesuai dengan bagaimana negara menjamin itu semua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman ya, Pak Ferry mohon maaf atas kekurangan dari pemerintah yang sebentar ini. Minggu depan kita akan coba untuk tetap muka ya teman-teman, jadi usahakan tetap muka agar ini bisa jalan semuanya. Karena Pak Ferry sore ini akan fokus untuk tetap muka di kelas sore teman-teman. Jadi kelas sore akan tetap muka. Jadi digilid teman-teman. Baik teman-teman, itu saja dari Pak Ferry. Nanti rekamannya di link dan kemudian nanti bisa disertakan di siapa? Adisti agar semuanya bisa dimasukkan ke e-learning. Baik teman-teman, misalnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari kita jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasih Pak. Pak Ferry izin keluar dulu ya teman-teman ya. Mohon izin dulu. Terima kasih.